Sahabat RPK yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada. Shalom, Beshem Yeshua HaMashiach. Salam sejahtera dalam nama Yeshua HaMashiach, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Selamat mengikuti siaran Tekiah, Telaah Kata Ibrani Alkitabiah, bersama saya, Gembala Benjamin Obadiah, Ketua GKMI Gereja Kehilat Mesianik Indonesia, Jakarta. Siaran Tekiah dimaksudkan untuk menggali kebenaran Alkitab dari bahasa dan masyarakat Ibrani yang menjadi persemaian tubuhnya iman Kristiani kita yang berasal dari tanah perjanjian Israel di Timur Tengah. Saudara dapat mengajukan pertanyaan ke 0812-9912-430. Hari ini kita akan membahas kata Ibrani Vayera Adonai, Tuhan menampakkan diri. Dalam bahasa Ibrani dieja Vav Yud Res Alef, dibaca Vayera. Kemudian Yud He Vav He dibaca Adonai, sehingga menjadi Vayera Adonai. Kata kunci dalam sesi ini, Gemilut Chasadim, tindakan kasih setia, Simsum, yaitu manifestasi terbatas, dan homoseksual serta doa syafaat. Kita mulai dengan Kejadian 18 ayat 1 dan 2. Kemudian Tuhan Yud-He-Vav-He menampakkan diri kepadanya, Vayera Elaf Adonai, dekat pohon tarbantin Elonei di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya, waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang Anashim berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya, menyongsong mereka, lalu sujudlah ia syahah sampai ke tanah. Dalam pasal sebelumnya, kita membaca Abraham 99 tahun dan Ismail 13 tahun, bersama 318 orang laki-laki yang bersama mereka menerima tanda perjanjian berupa sunat atau Brit Milah. Menurut komentari Rabbinik, pada hari ketiga, yaitu ketika mereka mengalami puncak rasa sakit, Tuhan menampakkan diri kepada Abraham serta seperti menyambangi teman yang sakit. Saat itu, Abraham masih menahan rasa sakit dan ia sedang duduk. Tetapi ketika ia melihat ada 3 orang datang kepadanya, ia seperti lupa rasa sakitnya dan bergegas menyambut mereka. Ini sifat ramah tamah Abraham, bersemangat melayani orang lain sekalipun ia dalam keadaan yang kurang nyaman. Ini disebut Gemilut Chasadim, tindakan kasih setia kepada orang yang memerlukan. Ia berlari menyongsong mereka dan sujud syakah di hadapan mereka. Abraham terkenal dengan keramah tamahannya. Kemah Abraham terbuka ke 4 penjuru mata angin. Kemah Sarah pun demikian, terbuka tirainya untuk menyapa tamu. Abraham dan Sarah memakai keramah tamahan untuk menyebarkan keyakinan monoteisme dan pengenalan akan Tuhan yang hidup. Bahkan mereka memakai keramah tamahan untuk memenangkan jiwa agar percaya kepada Tuhan. Menghadapi 3 tamu pendatang ini, Abraham memperlakukan mereka dengan ramah. Ia menyediakan roti bundar dari tepung yang terbaik, memberi daging lembu terbaik. Ia juga menghidangkan dadih, fermentasi susu, dan susu serta daging kepada para tamu. Ini kebaikan Abraham, dan kebaikan ini justru membawa berkat yang lebih besar bagi Abraham dan keluarganya. Abraham sujud menyembah pada ketiga orang itu seraya berkata, Adonai, junjungan. Apa makna sebutan Adonai di sini? Komentari Humas Stone merujuk Adonai di sini kepada Elohim karena itu bersifat rohani. Talmud merujuk sebutan Adonai yang ditujukan kepada 3 pendatang ini sebagai bersifat sekuler. Sefut 35b. Dari kedua sumber ini terlihat perbedaan tafsir keduanya. Namun keduanya setuju bahwa ketiga orang pendatang itu adalah para malaikat. Sekarang kalau mereka semua malaikat, maka para malaikat tidak akan berani disebut Adonai dengan sikap bersujud menyembah. Mereka akan menampik itu. Ketika Yohanes mau menyembah malaikat yang membukakan kebenaran akhir zaman kepadanya,
Maka malaikat itu menampik dengan berkata, "Jangan berbuat demikian. Aku adalah hamba, sama seperti engkau dan saudara-saudaramu, para nabi dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini. Sembahlah Elohim." Wahyu 22 ayat 9. Bila dicermati, Torah dengan jelas menyatakan bahwa satu dari ketiga tamu itu adalah Yud-He-Wah-Fe Adonai sendiri. Ini dapat dilihat dari ucapan Abraham, "Adonai junjungan, jika sekarang aku telah mendapatkan kasih karunia, chen dalam pandanganmu, jangan lewati hambamu ini, aku mohon." Ini menunjukkan Abraham berbicara kepada yang paling terkemuka dari ketiga pendatang itu, meminta dia untuk tidak melewati kemahnya tanpa menikmati keramahannya. Di samping itu, dalam percakapan mereka saat makan dengan Abraham, mereka bertanya, "Di manakah Sarah istrimu?" Ketika dijawab Abraham istrinya ada di kemah, salah seorang dari mereka berkata, "Vayomer, aku akan kembali tahun depan, pada waktu itu Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki." Sarah tertawa mendengarnya. Ucapan yang bersifat nubuat dan janji ini menjadi kenyataan. Setahun kemudian Sarah melahirkan Ishak sebagai anak tunggalnya dari Abraham. Kisah ini sudah tercatat dalam Torah 1300 tahun sebelum Masehi, mendahului semua kitab yang lain. Oleh karena pimpinan Roh Kudus, para murid dari rasul-rasul memasukkan Torah dan nabi-nabi ke dalam kanon Alkitab, sehingga kisah ini dapat dibaca dalam Alkitab Kristen. Secara gramatikal, Vayomer, ia berkata, yang digunakan di sini mengambil bentuk orang ketiga maskulin singular yang merujuk pada salah satu di antara ketiga pendatang itu. Sosok itu disebut Yud-He-Wah-Fe yang berfirman kepada Abraham dalam pasal 18 ayat 13. Ini menunjukkan penampakan Tuhan Yud-He-Wah-Fe dalam pasal 18 ayat 1 tidak dapat dipisahkan dari tiga orang pendatang pada Kejadian 18 ayat 2. Jadi jelas salah seorang dari ketiganya adalah Adonai Yud-He-Wah-Fe sendiri. Pemahaman ini ada di lingkungan Yahudi Mesianik dan Kristen bangsa-bangsa. Ini berbeda dengan Judaisme modern yang memahami tiga orang itu adalah malaikat yang terlihat sebagai orang Beduin. Selanjutnya, hanya 2 dari 3 pendatang itu yang pergi ke Sodom. Siapakah ketiga tamu pria itu? Dalam penjelasan rabbinik, mereka adalah Mikael, Gabriel, dan Rafael. Mikael siapa seperti Elohim, malaikat yang datang dengan membawa kabar kepada Sarah tentang kelahiran Ishak. Lalu Rafael, kesembuhan dari El, untuk menyembuhkan Abraham, dan Gabriel, keperkasaan Elohim untuk menjungkir balikan Sodom. Tetapi bukankah ada tertulis, kedua malaikat itu datang ke Sodom pada malam hari? Itu Mikael yang menemani Gabriel untuk menyelamatkan Lot dalam Talmud Bava Metzia 86b. Namun, dalam Kejadian 18 ayat 22 dengan jelas menulis bahwa mereka sesudah mereka pergi, Abraham berdialog dengan yang ketiga, yang jelas disebut Adonai Yud-He-Wah-Fe dan bukan malaikat. Kisah ini mendorong kita bertanya, apakah Adonai Elohim dapat menyatakan diri dalam rupa manusia? Ya, manusia itu makhluk di bawah otoritasnya. Karena itu dalam kuasa Elohim, dan Elohim sanggup melakukannya. Namun, Judaisme modern tidak mau mengakui hal ini. Ini tentu berkaitan dengan status Yeshua HaMashiach. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Elohim, dan firman itu adalah Elohim. Lalu ayat 14-nya, firman itu telah menjadi manusia. Jadi Yeshua adalah firman Tuhan yang menjadi manusia. Dan sama sekali bukan manusia yang menjadi Tuhan. Di medsos kita membaca postingan kaum non-Kristiani termasuk kaum proselit dan Bnei Noah membalik fakta Alkitabiah ini.
seakan-akan Yesua adalah manusia yang menjadi Tuhan. Apakah Injil Yohanes yang menyatakan bahwa firman menjadi manusia itu ide Helenis atau Hebraik? Dalam mitologi Yunani, memang ada dewa-dewi Yunani yang tiba-tiba dapat menjadi manusia tanpa rencana alias ujuk-ujuk untuk alasan sepele. Dalam Torah Ibrani pun ternyata ada bukti bahwa Elohim dapat mengambil rupa manusia, namun terencana, dinubuatkan untuk kepentingan umat Tuhan. Yudaisme tradisional mengenal konsep bahwa Adonai Elohim dapat memanifestasikan diri dalam bentuk terbatas untuk membuat ruang bagi ciptaannya. Ini diperlukan karena Tuhan yang tak terbatas dalam kepenuhannya secara mutlak tidak menyisakan ruang apapun bagi ciptaan. Karena itu, ia perlu mereduksi atau memampatkan diri menjadi terbatas agar tercipta ruang yang dapat memuat ciptaannya. Bentuk terbatas dari Tuhan yang tak terbatas itu disebut simsum. Aplikasi simsum menyatakan bahwa Tuhan dapat mengambil bentuk manusia. Ini kemudian disebut teofani dalam pikiran Yunani. Gershom Scholem, pemikir Yahudi, mendefinisikan simsum sebagai doktrin bahwa Tuhan melakukan pembatasan dirinya sebagai tindakan dalam penciptaan. Ia melakukan kontraksi dari yang tak terbatas menjadi terbatas. Dari dirinya kepada dirinya. Perhatikan, dari dirinya yang tak terbatas kepada dirinya yang terbatas. Searah dengan ini, tentang Adonai berfirman dalam Kejadian 18 ayat 13, Rabbi Samuel David Lusato menjelaskan, ini jelas malaikat Adonai, karena mengetahui isi hati orang sehingga disebut dengan nama Tuhan sendiri. Istilah malaikat Adonai yang dipakai oleh Lusato menunjukkan pemahamannya akan konsep simsum, yaitu manifestasi Tuhan yang tidak terbatas dalam rupa yang terbatas. Rabbi Yitzhak Safira dalam buku The Return of the Kosher Pig dengan jelas menegaskan malaikat yang disebut Yud-He-Wah-Fe ini adalah simsum dari Hashem, yaitu Tuhan yang berbicara dengan Abraham. Kita bandingkan sekarang dengan Filipi 2 ayat 6 dan 7. Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Elohim tidak menganggap kesetaraan dengan Elohim itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ayat ini ditulis oleh Rabi Farisi yang bernama Shaul Paulus, yang dipanggil oleh Yeshua HaMashiach menjadi rasul kepada bangsa-bangsa. Rasul Paulus menulis ini dari perspektif Judaisme abad pertama. Jelas ia menerapkan konsep simsum terhadap Mesias Yeshua. Yeshua dalam rupa Elohim mengosongkan diri menjadi sama dengan manusia. Ketika orang Yunani Kristen membaca ini, mereka cepat menangkap konsep ini karena dalam budaya atau mitologi Yunani, dewa Yunani dapat serta-merta menjadi manusia. Karenanya mereka memandang Paulus menulis dari perspektif Yunani. Akibatnya tulisan Paulus dipahami dengan mindset Yunani yang berbeda dari Judaisme. Ketika Judaisme modern melihat ini, mereka menyatakan Paulus sudah meninggalkan Judaisme dan menolak semua tulisannya. Terjadilah gap antara kedua kelompok ini, antara kedua agama ini. Bagaimana menjembatani kesenjangan ini? Kita harus membaca ulang kitab rasuli, termasuk Injil, dengan memakai mindset Ibrani, Hebraik mindset, seperti penulisnya, dan mempresentasikannya dengan perspektif atau mindset yang sama, yaitu Hebraik. Abraham mengantar pergi ketiga orang tamunya. Dan Tuhan berpikir, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan? Bukankah ia telah dipilih supaya keturunannya hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan dengan melakukan kebenaran, sedekah, dan keadilan, mispat, sehingga janji kepadanya diterima secara utuh? Pasal Kejadian 18 ayat 19.
Abraham disebut sahabat Tuhan, Yesaya 41 ayat 8, Yakobus 2 ayat 23. Karena itu Tuhan membuka rencananya kepada Abraham untuk menghancurkan Sodom. Ini pentingnya kita sebagai anak-anak Tuhan selalu dekat dengan Bapa Surgawi, agar ia memberitahu hal-hal yang akan terjadi kepada kita. Contoh yang baru terjadi, bulan Agustus 2020 yang lalu, gudang amonium nitrat di Beirut meledak. Korban lebih dari 200 orang mati dan 6.500 orang luka-luka. Namun sebelumnya, Roh Kudus telah memberi isyarat dalam doa kepada seorang gembala jemaat di sana, sehingga jemaatnya yang terdiri dari 34 orang dewasa dan 240 anak terhindar dari malapetaka itu. Puji Tuhan. Pada Abraham, Tuhan menyatakan banyak keluh kesah tentang Sodom dan Gomora yang naik kepadanya. Karenanya ia akan turun untuk melihat. Tuhan yang meninjau merujuk pada manifestasi Tuhan yang disebut Simsum. Dua malaikat segera pergi meninjau lebih dahulu. Ketika mereka sampai di Sodom, mereka berjumpa Lot dan diminta bermalam di rumahnya. Namun malam itu, orang laki-laki tua dan muda mengepung rumah Lot dan meminta kedua pendatang itu diberikan kepada mereka untuk dipakai untuk melakukan sodomi atau semburit. Ini dosa Sodom, melakukan praktik homo dan lesbi, LGBT. Bagaimana penduduk Sodom tahu ada dua tamu di rumah Lot? Lot menyambut mereka dengan ramah dan memberi mereka makan roti matzah, roti tidak beragi. Dan dia minta Edith, istrinya, memberi garam dalam hidangan supaya lebih nikmat. Edith, istrinya, mengikuti tetapi tidak dengan kerelaan hati, karena ia tidak suka ada tamu di rumahnya. Ia punya garam, tetapi ia tetap meminjam garam dari tetangganya. Ketika ia ditanya mengapa sampai kehabisan garam, ia menjawab, ia meminjam garam untuk 2 orang tamu di rumahnya. Akibatnya, informasi ini menyebar viral sampai penduduk kota yang tak ramah kepada pendatang datang ke rumah Lot dan meminta kedua pendatang itu dikeluarkan untuk mereka pakai. Malaikat itu membuat mereka menjadi buta. Lot dan istrinya dengan kedua anak perempuannya diselamatkan. Istri Lot yang terpaut pada kehidupan Sodom menoleh ke belakang dan menjadi tiang garam sesuai dengan dosa kebohongan tentang garam. Beresit Rabah 51 ayat 5. Tetapi bukan itu saja dosa Sodom. Yehezkiel 16 ayat 49-50 mengatakan, lihat, inilah kesalahan Sodom, kakakmu yang termuda itu. Kecongkakan, pride, makanan yang berlimpah-limpah, glutoni, gelojoh, dan kesenangan hidup ada padanya dan pada anak-anak perempuan. Tapi ia tidak menolong orang-orang sengsara dan miskin. Mereka menjadi tinggi hati dan melakukan kekejian di hadapanku. Maka aku menjauhkan mereka sesudah aku melihat itu. Jika ada orang miskin datang ke sana, setiap penduduk akan memberi 1 dinar dan menulis nama masing-masing. Tetapi tak ada orang yang mau menjual roti kepada orang miskin itu, walaupun sudah diberi uang. Ketika ia mati, setiap orang mengambil kembali dinar mereka masing-masing. Talmud dalam Sanhedrin 109. Pelecehan terhadap orang miskin telah menghantar Sodom pada kehancurannya. Ketika Abraham mengatakan kedua malaikat itu pergi untuk menghancurkan Sodom dan Gomora, ia datang menghampiri Adonai dan bertanya, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik atau orang jahat? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota-kota itu? Di lembah Sodom ada 5 kota, yaitu Sodom, Gomora, Atma, Seboim, dan Lasha. Abraham memperkirakan 10 orang di tiap kota. Tuhan menjawab, ia tidak akan menghancurkan Sodom bila ada 50 orang benar. Abraham mengajukan lagi angka 45, 40, 30, 20, dan akhirnya 10. Adonai menyatakan tak akan menghancurkan Sodom bila ada 10 orang benar. Abraham diyakini mengingat Lot, keponakannya beserta keluarganya dalam doa syafaatnya. Mengapa?
karena ia meyakini bahwa janji oleh keturunanmu bangsa-bangsa akan diberkati, akan digenapi juga melalui Lot. Zohar Kadash. Sejarah menunjukkan satu keturunan Lot bernama Ruth dari garis Moab menjadi nenek moyang David, Raja Israel, yang kemudian menurunkan Mesias Yeshua. Ternyata tidak ada 10 orang benar di sana, sehingga Tuhan menghancurkan Sodom dan Gomora sebagai peringatan bagi orang-orang jahat yang hidup di masa-masa mendatang. 2 Petrus 2 ayat 6-8. Sikap Abraham yang solider terhadap orang lain menjadi teladan bagi kita, umat beriman bangsa-bangsa. Tinggal di negeri yang syarat dengan tindakan intoleransi sekalipun, kita perlu tetap berdoa bagi kebaikan bangsa kita. Kita melihat ada bencana di daerah intoleran yang mempermainkan rasa keadilan dan kemanusiaan. Pembalasan itu hak Tuhan. Tetapi kita tetap berdoa syafaat untuk kebaikan dan keselamatan bangsa kita. Sama seperti Bapa kita, yaitu Bapa iman kita, Abraham. Semoga siaran ini memberkati saudara. Informasi bagi saudara, ibadah Syabat Mesianik GKMI akan disiarkan secara live streaming di YouTube. Subscribe channel Kehilat Mesianik untuk mengikuti ibadah dan pengajaran akar Ibrani secara online. Bila saudara diberkati oleh siaran Tekiah dan mau kembali memberkati siaran ini, saudara dapat mengirimkan dukungan dengan menghubungi Happy di 0811 910 814. Happy 0811 910 814. Sesudah narasi ini kita akan mendengar lagu rohani berjudul Zion oleh murid Yesua Aaron Sud yang menulis lirik lagunya dari ayat-ayat Alkitab yang meneguhkan bahwa Tuhan tidak pernah membatalkan perjanjian Abraham. Amin. Tiba saatnya saya Gembala Benyamin Obadiah dan Penatua Ira Obadiah mohon diri dari ruang dengar saudara. Sampai jumpa pada siaran mendatang. Yesua keselamatanku, Torah kesukaanku, menuju kepenuhan bangsa-bangsa. Shalom. Oh, daughters of Zion, oh, Abraham's sons, hear the words of your father, hear his promise of love. I will make you a blessing, so count the stars if you can. You will be a great nation. I will give you this land. I will bring you back home. I'll bring you back home, oh my children. You will no longer roam, lost and alone in the night. There is nothing on earth that could take you away. Once I gather you under my wings, I will bring you all back home again. Though you've wandered like strangers to the ends of the earth, I will send you a Savior. I will finish my work. You have no other shepherd. You have no other Lord. Green pastures are waiting in Zion once more. I will bring you back home. I'll bring you back home, oh my children. You will no longer roam, lost and alone in the night. There is nothing on earth that could take you away. Once I gather you under my wings, I will bring you all back home.
Don't fear, oh my daughters, oh sons of Abraham. I will wash you with water. I will offer the Lamb. Though your sins were like scarlet, they'll be whiter than snow. I have always been with you. I will never let go. And I will bring you back home. I'll bring you back home, oh my children. You will no longer roam, lost and alone in the night. There is nothing on earth that could take you away. I will gather you under my wings. I will bring you all back home. Oh, I will bring you all back home again. Adonai Elohim, Adonai Echad.